Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya seberapa tinggi sebenarnya para nabi kita? Dari Nabi Adam yang katanya setinggi gedung bertingkat sampai Nabi Muhammad yang tingginya hampir mendekati kita. Kenapa ya tinggi badan para nabi dan umatnya dari zaman ke zaman semakin menurun? Yuk kita kupas tuntas misteri ini. Siapa tahu ada fakta-fakta menarik yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Bayangkan, Nabi Adam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, konon memiliki tinggi yang sangat tinggi banget. Lalu bagaimana dengan nabi-nabi setelahnya? Apakah mereka juga setinggi itu? Dan kenapa tinggi badan manusia semakin lama semakin menurun? Apakah ada hubungannya dengan evolusi, lingkungan, atau mungkin ada alasan lain yang lebih mendalam? Nah, di video ini kita akan menjelajahi berbagai sumber dan riwayat yang menceritakan tentang tinggi badan para nabi. Kita juga akan membahas teori-teori yang mencoba menjelaskan fenomena ini. Dari kisah-kisah dalam kitab suci hingga penjelasan ilmiah modern, semuanya akan kita bahas tuntas. Dan siapkan diri kalian untuk sebuah perjalanan waktu yang penuh dengan pengetahuan dan kejutan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan tinggi para nabi, alangkah baiknya buat teman-teman doyan cerita untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk merangkum dan membawakan info serta kisah yang unik dan menarik untuk kalian semua. Mari kita simak bersama. Nabi Adam adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah agama-agama Samawi, terutama Islam, Nasrani, dan Yahudi. Beliau dikenal sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bapak dari seluruh umat manusia. Kisah penciptaannya tidak hanya menjadi dasar bagi banyak ajaran agama, tetapi juga menjadi simbol dari awal peradaban manusia dan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Nah, salah satu hal yang sering dibicarakan mengenai Nabi Adam adalah tingginya yang luar biasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Adam memiliki tinggi sekitar 60 hasta yang jika diukur dengan satuan modern setara dengan sekitar 27,5 meter. Tinggi ini jelas sangat berbeda dengan ukuran manusia saat ini yang rata-rata hanya sekitar 1,7 meter. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta sekitar 27,5 meter. Hadis riwayat Bukhari. Ketinggian Nabi Adam ini bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan manusia, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana perubahan fisik manusia seiring berjalannya waktu. Beberapa ulama berpendapat bahwa tinggi manusia mengalami penurunan seiring dengan pergeseran zaman dan kondisi lingkungan yang berbeda. Mengenai periode kehidupan Nabi Adam, memang tidak ada tanggal atau tahun yang pasti yang bisa dijadikan acuan. Banyak ulama dan ilmuwan yang mencoba memperkirakan kapan tepatnya Nabi Adam hidup, tetapi hasilnya masih berupa spekulasi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Nabi Adam hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu, namun ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan teolog. Yang pasti, kisah Nabi Adam sering dihubungkan dengan periode awal penciptaan manusia dan bumi. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam diutus oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi dan memulai kehidupan manusia. Di bumi, Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru sebagai manusia biasa. Mereka belajar bercocok tanam, bertani, dan mengurus keluarga. Dari keturunan mereka inilah lahir berbagai bangsa dan suku yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi, Nabi Adam adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Dengan tinggi sekitar 27,5 meter dan menjadi manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, beliau adalah figur yang sangat penting dalam berbagai keyakinan agama, terutama dalam Islam. Kisah kehidupannya bukan hanya mengajarkan kita tentang asal-usul manusia, tetapi juga tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan bagaimana kita harus menghadapi godaan dalam hidup. Selanjutnya, mari kita lompat ke masa Nabi Hud alaihissalam, karena Nabi Idris dan Nabi Nuh mungkin juga memiliki postur yang sama dengan Nabi Adam alaihissalam. Dan di zaman Nabi Hud inilah awal mula manusia mulai menyusut tinggi badannya. Jadi, Nabi Hud adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya menuju jalan yang benar. Beliau adalah keturunan Nabi Nuh dan merupakan nabi ketiga dalam urutan para nabi. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang dikenal sebagai kaum yang sangat kuat dan berkuasa pada zamannya. Namun, kekuatan dan kekuasaan ini membuat mereka sombong dan menjauh dari ajaran Allah. Nabi Hud berasal dari keturunan Sam bin Nuh.
Beliau lahir di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Hadramaut, Yaman. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai sosok yang bijaksana, jujur, dan memiliki kepribadian yang mulia. Beliau tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi dengan penyembahan berhala, namun hatinya tetap kokoh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang hidup sekitar periode 2400 hingga 2300 sebelum Masehi. Kaum Ad dikenal sebagai salah satu kaum yang paling kuat dan makmur pada masanya. Mereka tinggal di wilayah yang subur dan memiliki banyak sumber daya alam. Namun kemakmuran ini membuat mereka sombong dan berpaling dari ajaran Allah. Mereka menyembah berhala-berhala dan melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nabi Hud diutus untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. Beliau menyampaikan pesan-pesan Allah dengan penuh kesabaran dan kelembutan. Namun, sebagian besar dari kaum Ad menolak ajaran Nabi Hud dan bahkan mengejek serta mengancam beliau. Mengenai tinggi badan Nabi Hud, beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau memiliki tinggi badan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tinggi Nabi Hud sekitar 60 hasta. Jadi, tinggi Nabi Hud bisa mencapai sekitar 27-30 meter. Tinggi badan yang luar biasa ini memang terdengar fantastis bagi kita, namun itulah yang disebutkan dalam beberapa teks agama. Kaum Ad pun juga memiliki postur yang tinggi, bahkan melebihi tinggi Nabi Hud. Ada yang mengatakan bahwa ukuran yang paling tinggi dari mereka sekitar 40 meter. Nabi Hud adalah sosok yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Beliau diutus oleh Allah untuk membimbing kaum Ad yang sombong dan durhaka. Meskipun banyak yang menolak ajaran beliau, Nabi Hud tetap teguh dalam menyampaikan pesan-pesan Allah. Tinggi badan beliau yang luar biasa juga menjadi salah satu ciri khas yang sering disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat. Nah, terus kenapa sih setelah masa Nabi Hud tinggi manusia mengalami penurunan? Untuk menjawab itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini. Dalam riwayat-riwayat yang mencatat kisah nabi-nabi zaman dahulu, disebutkan bahwa manusia pada zaman tersebut memiliki tinggi badan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia modern. Setelah masa Nabi Hud, secara bertahap tinggi rata-rata manusia mulai berkurang. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, pola makan, dan perkembangan genetik. Dan yang pasti, penurunan tinggi manusia dari zaman ke zaman juga termasuk kehendak dan kuasa Allah yang mengatur seluruh alam semesta yang seimbang. Kemudian melompat jauh ke zaman Nabi Musa untuk melihat perbedaan di zaman Nabi Hud dan Nabi Musa. Untuk nabi yang lain tidak disebutkan detail tingginya karena tidak ada riwayat yang pasti tentang detail tinggi para nabi lainnya. Maka dari itu, di video ini saya hanya akan menyebutkan beberapa tinggi para nabi dengan sumber dan riwayat yang jelas. Jadi Nabi Musa alaihissalam merupakan salah satu nabi yang paling dikenal dalam agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, kisah Nabi Musa banyak disebutkan dalam Al-Quran, menjadikannya salah satu nabi yang memiliki kisah paling lengkap di dalam kitab suci tersebut. Beliau dikenal dengan berbagai mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti membelah Laut Merah dan menerima wahyu berupa Taurat di Gunung Sinai. Selain kisah-kisah besar tersebut, ada juga beberapa detail yang menarik untuk dibahas, seperti tinggi badan Nabi Musa dan periode kehidupannya. Detail-detail ini memberikan kita gambaran yang lebih hidup tentang sosok Nabi yang luar biasa ini. Dalam beberapa riwayat, tinggi Nabi Musa sekitar 5 hasta atau sekitar 2,25 hingga 2,8 meter. Angka ini tentu membuat kita terkesima karena sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata tinggi manusia modern pada umumnya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Musa, dia adalah seorang pria berkulit coklat, tinggi seperti seorang pria dari suku Syanu'ah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan detail fisik dari Nabi Musa alaihissalam. Meskipun hadis ini tidak secara eksplisit menyebutkan angka 5 hasta, deskripsi tersebut mendukung gagasan bahwa Nabi Musa memang memiliki postur tubuh yang tinggi. Mengenai periode kehidupan Nabi Musa, banyak ahli sejarah dan tafsir yang menyepakati bahwa beliau hidup pada sekitar abad ke-13 hingga ke-12 sebelum Masehi. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Fir'aun Ramses II atau mungkin Fir'aun Merneptah. Kisah tentang kelahiran Nabi Musa dan periode kehidupannya banyak terdapat dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Qasas ayat 7-14. Dalam ayat-ayat ini diceritakan bagaimana Musa kecil dihanyutkan di sungai oleh ibunya untuk menyelamatkannya dari kebijakan Fir'aun yang membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Musa kemudian ditemukan oleh keluarga Fir'aun dan dibesarkan di istana.
Al-Quran menyebutkan banyak kisah mengenai kehidupan Nabi Musa. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan Laut Merah yang terjadi ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Peristiwa ini diceritakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Musa adalah seorang nabi yang memiliki banyak mukjizat dan kisah yang luar biasa. Tinggi badannya yang disebutkan dalam riwayat sekitar 5 hasta memberikan kita gambaran lebih jelas mengenai sosok beliau. Kisah-kisahnya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis juga menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pentingnya Nabi Musa dalam sejarah umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah umat Islam. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa risalah Islam kepada umat manusia. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan sifat-sifat beliau. Salah satunya adalah mengenai tinggi badannya dan periode kehidupan beliau. Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW memiliki tinggi yang sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib disebutkan, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek, dengan rambut yang mencapai telinga bagian bawah dan kulit yang cerah. Hadis riwayat Bukhari. Dari riwayat ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa beliau memiliki tinggi yang proporsional dan seimbang yang sering disebut sebagai pas dalam bahasa sehari-hari kita. Banyak ulama yang mengatakan bahwa tinggi beliau adalah sekitar rata-rata tinggi orang Arab pada masa itu, yaitu sekitar 175 cm. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau diperkirakan pada tanggal 26 April tahun 570 atau 570 Masehi di kota Mekah yang terletak di Jazirah Arab. Tahun kelahiran beliau dikenal sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abrahah menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka gagal berkat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril pada usia 40 tahun, tepatnya pada tahun 610 Masehi. Wahyu ini menandai dimulainya periode kerasulan beliau. Setelah 23 tahun masa kerasulan yang terdiri dari 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah. Kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW banyak tercatat dalam hadis-hadis sahih serta dalam buku-buku sejarah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang akan selalu terjaga keasliannya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memiliki tinggi badan yang proporsional dan seimbang, serta beliau hidup pada periode yang sangat penting dalam sejarah Islam, yaitu dari tahun 570 Masehi hingga 632 Masehi. Kisah dan ajaran beliau tetap relevan dan menjadi teladan bagi umat manusia hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Setiap kisah para nabi selalu membawa kita pada pelajaran yang berharga, termasuk soal tinggi tubuh mereka yang begitu luar biasa dibandingkan manusia zaman sekarang. Nabi Adam sebagai manusia pertama disebut memiliki tinggi sekitar 60 hasta, sekitar 27,5 meter. Namun, tinggi tubuh manusia yang menurun dari masa ke masa ini adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa faktor yang mungkin berperan dalam perubahan tinggi manusia ini. Yang pertama adalah lingkungan dan pola makan. Nah, pola makan yang berubah-ubah dan ketersediaan nutrisi yang berbeda di setiap zaman dapat mempengaruhi pertumbuhan tubuh manusia. Kemudian, manusia terus beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Tubuh yang lebih pendek mungkin lebih efisien dalam menggunakan energi dan lebih cocok untuk kehidupan modern. Dan perubahan genetik dari generasi ke generasi juga memiliki pengaruh besar terhadap tinggi badan manusia. Pada akhirnya, semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang Maha Mengetahui. Setiap perubahan yang terjadi adalah tanda-tanda kekuasaan dan kebijaksanaannya. Kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap pelajaran yang diberikan.
Semoga kita selalu diberi kesadaran untuk memahami dan menjalani hidup sesuai dengan ketetapannya. Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga teman-teman doyan cerita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dan selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah-kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.